Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi metode riset PowerPoint keempat dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pada rumusan masalah, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan riset, yang kedua apa motivasi dan tujuan riset, yang ketiga apa manfaat dan pentingnya riset, yang keempat bagaimana pengembangan desain riset, yang kelima apa itu validitas dan keandalan, yang keenam bagaimana metode pengumpulan data, yang ketujuh bagaimana cara pemilih responden, yang kedelapan apa saja instrumen riset, dan yang kesembilan bagaimana analisis dan persiapan laporan. Apa yang dimaksud dengan riset? Riset atau penelitian dapat didefinisikan sebagai penyelidikan atau pertanyaan yang terorganisasi, sistematis berdasarkan data kritis, objektif untuk suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Pada motivasi riset, motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Kegiatan manajerial ada 5, yaitu yang pertama menggambarkan fenomena, yang kedua menemukan hubungan, yang ketiga menjelaskan fenomena, yang keempat memprediksi kejadian di masa mendatang, yang kelima melihat pengaruh atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pada manfaat dan pentingnya riset, poin yang pertama memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua ada membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap riset. Yang ketiga ada untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal maupun perpajakan. Pada pengembangan desain riset, yang pertama ada penentuan lingkungan pengembangan desain riset. Yang kedua ada data penelitian, yang ketiga ada data primer, yaitu sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Dan yang keempat ada data sekunder, yaitu sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada validitas, yang pertama ada predictive validity, adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Yang kedua ada construct validity, adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori. Yang ketiga ada content validity, yaitu mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Yang keempat ada concurrent validity, yaitu adalah validitas yang berkaitan dengan apakah pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku. Pada keandalan, ada suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Dan aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Pada metode pengumpulan data, terdapat survei, yaitu dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Yang kedua ada observasi, yaitu merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan lebih bebas dari
dari bias pihak responden. Dan yang ketiga ada memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Berikutnya ada instrumen riset, yaitu menjamin kerjasama responden dan menjamin validitas dan keandalan jawaban. Berikutnya ada analisis data persiapan laporan. Yang pertama ada analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Yang kedua, sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Pada kesimpulan, dalam pelaksanaan riset terhadap keperilakuan perlu menerapkan elemen-elemen dasar dari riset dan proses riset itu sendiri. Selain itu, seseorang peneliti akuntansi keperilakuan juga perlu menentukan bagaimana riset tersebut akan dilakukan ke depannya, mempelajari sebab akibat yang dihadapi dalam penelitian terhadap keperilakuan, menentukan pengenalan terhadap metode, pengumpulan data, sampling, dan instrumen riset, karena metode riset yang baik akan menjadikan hasil riset yang baik pula. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.